Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan atau membahas soal literasi numerasi. Pembahasan yang pertama yaitu literasi. Soal literasi yang pertama, mari kita simak. Hiu gergaji yang hampir punah. Ciri hiu gergaji atau Pristis microdon adalah moncong panjang menyerupai pedang dengan deretan gergaji kecil yang menyamping. Hiu gergaji juga populer dengan nama pari gergaji atau hiu sentani. Dan hiu gergaji ini banyak diburu untuk diambil moncong gergajinya. Maka dari itu, populasinya yang terancam membuat spesies ini masuk daftar merah IUCN atau Uni Internasional untuk Konservasi Alam dengan kondisi kritis. Perlindungannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 dan Keputusan Menteri Kelautan Perikanan Nomor Tahun 2013. Hiu gergaji termasuk penghuni air tawar dan menyukai daerah tropis. Biasanya mereka hidup di danau besar, sungai besar atau rawa-rawa tertentu. Di Indonesia, hiu gergaji terdapat di Sungai Digul, Sungai Mahakam di Kalimantan, Sungai Siak, dan Sungai Sepi. Sebarannya meliputi Australia, India, Papua, Nugini, Afrika Selatan, dan Thailand. Pertanyaannya, populasi hiu gergaji hampir punah dikarenakan A. Hiu gergaji tidak mampu bertahan melawan pemanasan global. B. Tidak ada tindakan dari pemerintah untuk melindungi hiu gergaji. C. Manusia tidak melakukan budidaya hiu gergaji. D. Banyak diburu untuk diambil moncong gergajinya. Pembahasan. Jawaban bisa kita temukan pada bagian teks berikut, yaitu pada paragraf pertama. Ciri khas hiu gergaji atau Pristis microdon adalah moncong panjang menyerupai pedang dengan deretan gergaji kecil yang menyamping. Hiu gergaji juga populer dengan nama pari gergaji atau hiu sentani, dan hiu gergaji ini banyak diburu untuk diambil moncong gergajinya. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Banyak diburu untuk diambil moncong gergajinya. Soal literasi yang kedua, parahnya masalah sampah plastik di Indonesia. Masalah sampah plastik di Indonesia kembali menjadi sorotan publik berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Jenna R. Jambek dari University of Georgia pada tahun 2010. Ada 275 juta ton sampah plastik yang dihasilkan di seluruh dunia. Di antara jutaan ton sampah tersebut, sekitar 4,8 hingga 12,7 juta ton terbang ke laut dan mencemari laut. Di Indonesia ada sekitar 3,22 juta ton sampah plastik yang tak terkelola dengan baik. Sekitar 0,48 hingga 1,29 juta ton dari sampah plastik tersebut diduga mencemari lautan. Hal itu menjadikan Indonesia sebagai negara dengan jumlah pencemaran sampah plastik ke laut terbesar kedua di dunia. Padahal jumlah penduduk pesisir Indonesia hampir sama dengan India, yaitu 187 juta jiwa. Namun tingkat pencemaran plastik ke laut di India hanya sekitar 0,09 sampai 0,24 juta ton per tahun. Dan India menempati urutan ke-12 sebagai negara dengan jumlah pencemaran sampah plastik ke lautan terbesar di dunia. Jika dibandingkan dengan India, dimungkinkan bahwa sistem pengelolaan sampah di Indonesia masih belum optimal. Tak hanya itu, pencemaran plastik di Indonesia pun diperkirakan akan terus meningkat. Hal itu dapat terjadi karena saat ini plastik sekali pakai sebagai packaging. Pertumbuhan industri menimbun yang sangat pesat tentu saja akan menghasilkan pertumbuhan jumlah sampah plastik yang semakin banyak. Terlebih saat ini kapasitas pengelolaan limbah plastik masih terbilang minim. Berdasarkan berita tersebut, untuk mengurangi tingkat pencemaran plastik, peran apa yang dapat kamu lakukan sebagai siswa? A. Membuat minuman berkemasan plastik secara pribadi. B.
Membuat aturan mengenai larangan membuang sampah plastik. C. Tidak membuang sampah sembarangan. D. Membuang seluruh plastik yang dimiliki agar tidak menjadi sampah. Pembahasannya. Sesuai teks di atas, tingkat pencemaran plastik di Indonesia tergolong tinggi. Hal itu turut disebabkan oleh pengelolaan sampah plastik yang belum optimal. Selain itu, pencemaran sampah plastik juga diduga akan terus meningkat karena banyaknya industri minuman yang menggunakan plastik sebagai kemasan. Untuk membantu mengurangi tingkat pencemaran plastik, siswa dapat membuang sampah pada tempatnya dan tidak membuang sampah sembarangan. Pencemaran plastik dapat dikurangi karena sampah plastik dapat dikelola dengan lebih baik. Sementara itu, langkah membuat minuman berkemasan plastik secara pribadi justru dapat menambah jumlah sampah plastik yang ada. Di samping itu, membuat aturan mengenai larangan membuang sampah plastik adalah hal yang seharusnya dilakukan oleh pihak-pihak berwenang. Membuat seluruh plastik yang dimiliki pun akan menambah jumlah sampah plastik yang ada di lingkungan. Sebaiknya plastik yang telah dimiliki dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, agar tidak lagi perlu membeli plastik pada kemudian hari. Hal itu perlu dilakukan karena membeli plastik secara terus-menerus dapat meningkatkan jumlah sampah plastik di lingkungan sekitar. Dengan demikian, jawaban yang tepat adalah C. Tidak membuang sampah sembarangan. Pembahasan yang kedua, numerasi. Soal numerasi yang pertama. Soal yang pertama yaitu mari kita simak. Ibu sedang membuat camilan kue kering, roti lapis, dan roti gula, yaitu dengan 6 piring kue kering, 4 piring roti lapis, 3 piring roti gula. Cemilan akan dibagikan sama banyak kepada ayah, Rizky, dan Andre. Tapi Andre sudah memakan 4 kue kering, 1 roti lapis, dan 2 roti gula terlebih dahulu. Apakah Andre masih mendapatkan bagiannya? Jika ya, apa saja dan berapa cemilan didapatnya? Pembahasannya yaitu kue kering 1 piring sama dengan atau berisi 6 kue kering. 6 piring 6 kali 6 sama dengan 36 kue kering. Roti lapis 1 piring berisi 3 roti lapis. Dengan jadi 4 piring sama dengan 4 kali 3 sama dengan 12 roti lapis. Roti gula 1 piring dengan berisi 4 roti gula. Jadi 3 piring sama dengan 3 kali 4 yaitu 12 roti gula. Ketiga cemilan akan dibagi kepada 3 orang sama banyak, sehingga masing-masing orang mendapatkan jumlah kue kering yaitu 36 dibagi 3 sama dengan 12 kue kering. Jumlah roti lapis sama dengan 12 dibagi 3 sama dengan 4 roti lapis. Jumlah roti gula yaitu 12 dibagi 3 sama dengan 4 roti gula. Bagus sudah memakan 4 kue kering tadi dan 1 roti lapis dan roti gula, 2 roti gula. Maka sisa bagian Bagus adalah kue kering 12 dikurangi 4 sama dengan 8 kue kering. Roti lapis berisi 4 dikurangi 1 sama dengan 3 roti lapis. Roti gula 4 dikurangi 2 sama dengan 2 roti gula. Jadi Andre masih mendapatkan bagian yaitu 8 kue kering, 3 roti lapis, dan 2 roti gula. Soal yang kedua. Hari ini, siswa kelas 4 MI Banjarpo sedang memilih ketua kelas. Setiap anak harus memilih 1 orang sebagai ketua kelas. Berikut daftar atau gambaran siswa kelas 4 MI.
Banjarpo. Hasil pemilihan ketua kelas dituliskan dalam bentuk terus, seperti gambar berikut. Dengan nama Budi, jumlah suara 8. Nama Kiki, jumlah suara 12. Nama Samuel, jumlah suara 5. Tetapi, Ginting merasa ada yang salah dengan hasil hitungan pemilihan. Mari kita bahas. Kita hitung jumlah murid kelas 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24, hanya 24. Jadi, jumlah murid yaitu 24 anak. Selanjutnya kita hitung hasil pemilihan ketua kelas. Dengan nama Budi, jumlah suara 8. Dengan nama Kiki, jumlah suara 12. Dengan nama Samuel, jumlah suara 5. Totalnya yaitu 25. Jadi dapat dilihat bahwa jumlah suara pada hasil pemilihan kelebihan 1 dari jumlah murid yang ada. Mungkin ada satu anak yang dihitung 2 suara. Artinya, hasil pemilihan ketua kelas tidak dihitung dengan benar. Jadi setuju kalau ada yang salah dengan hasil hitungan pemilihan. Jumlah suara pada hasil pemilihan ketua kelas tidak sesuai dengan jumlah murid. Ada kelebihan 1 suara. Soal yang ketiga, usaha masker jahit. Kresna memiliki usaha masker kain jahit yang ia kelola bersama keluarganya. Dalam usahanya, Kresna menggunakan 3 jenis bahan, yaitu kain nilon, kain katun, dan kain katun batik. Tabel berikut ini menunjukkan biaya produksi dan harga jual masker per bulan berdasarkan bahan. Bahan kain nilon, biaya produksi 40.000 dengan harga jual per buah Rp45.000. Bahan kain katun, biaya produksi Rp43.500 dengan harga jual per buah yaitu Rp46.000. Bahan kain katun batik, biaya produksinya Rp50.000 dengan harga jual per buah Rp57.000. Hari ini masker berbahan nilon terjual sebanyak 2.000 buah. Dengan 5% dari masker yang terjual dibeli oleh Andi untuk disumbangkan untuk korban banjir bandang Bojong Asih. Biaya yang dikeluarkan Andi untuk membeli masker adalah, mari kita bahas. Dari soal diketahui banyaknya masker yang terjual adalah 2.000 buah. Dengan 5% dari keseluruhannya dibeli oleh Andi. Perhatikan bahwa banyaknya masker yang dibeli oleh Andi didapat dari perhitungan sebagai berikut. 2.000 dikali 5% sama dengan 2.000 dikali 5 per 100 sama dengan 100. Dengan kata lain, jumlah masker yang dibeli Andi adalah 100 buah. Karena harga masker bahan nilon adalah Rp45.500, maka jumlah yang uang dikeluarkan oleh Andi adalah sebagai berikut. 100 dikali Rp45.000 sama dengan Rp45.000. Jadi jawabannya adalah Rp45.000. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.